Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Setuju setujah Deadpool Partpool. Oke gas Bang Reki, saya kasih pantun dulu aja nih. Kalau chattingan jangan baperan, karena sekarang bisa di screenshot. Channel lain gak bakal kepikiran garap Deadpool full episode. Maksudnya 1, 2, 3 ya. Nobar nih bos, senggol dong. Halo warga nobar yang kalau anunya gatel suka dicubit dan dipelintir-pelintir. Brr, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian dan semua varian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film Deadpool dari yang belum jadi superhero sampai yang sudah melawan Wolverine. Menceritakan segala tentang Deadpool, si antihero paling kocak tapi brutal, mulai dari asal-usul hingga tantangan terberat dalam hidupnya. Jujur aja, film Deadpool ini mau ditonton berapa kali pun saya tidak pernah bosan. Diulang-ulang pun bakal saya tonton. Jadi tentu saja kalian akan disuguhi dengan cerita yang mengocok perut sekaligus aksi-aksi yang pastinya sangat beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan uhui-uhuyan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Deadpool 1, 2, dan 3. Film dimulai ketika Deadpool sedang berada di kursi belakang sebuah taksi yang terdengar lagu perindapan. Selama dalam perjalanan, Deadpool berbincang-bincang dengan sopirnya yang bernama Dopinder. Meski mulanya sungkan, tapi Dopinder akhirnya berkenalan dan mau menanggapi ocehan Deadpool. Mereka berdua membicarakan latar belakang masing-masing, di mana Dopinder menceritakan tentang kekasihnya yang ditikung oleh pria lain. Sedangkan Deadpool menceritakan tentang tujuannya yang ingin balas dendam kepada orang yang telah menjadikannya mutan hingga wajahnya menjadi buruk rupa. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang mutan bernama Francis atau dikenal dengan julukan Ajax. Namun dia menggunakan kekuatannya untuk membuka bisnis jual beli mutan, dan kali ini dia sedang menunggu seorang klien untuk melakukan transaksi. Meskipun transaksi sempat berjalan alot, tapi dia berhasil membuat kliennya tidak berkutik dengan memperlihatkan kekuatannya yang 100 kali lipat dari manusia normal dan tidak bisa merasakan sakit. Di waktu yang sama, Deadpool terlihat sudah hampir sampai di tempat tujuannya. Tapi di sini dia sangat kesal karena perlengkapan senjatanya tertinggal di rumah. Walaupun begitu, Deadpool tetap melanjutkan misi balas dendamnya dengan 12 peluru yang tersisa di pistolnya. Dia lantas keluar dari taksi dan menunggu musuhnya datang sambil menggambar dirinya sendiri di atas kertas. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya anak buah Ajax muncul. Alhasil Deadpool pun langsung terjun dan pertarungan pun dimulai. Ini nih serunya nih. I'm looking for Yankee, Yankee! See this man? Cooler weather. Kemudian kita diperlihatkan dengan sekolah Xavier alias sekolah tempat para mutan X-Men tinggal. Di sini terlihat seorang anggota X-Men bernama Colossus yang terkejut ketika melihat berita televisi tentang kekacauan yang disebabkan oleh Deadpool. Sontak Colossus pun langsung menghubungi anggota X-Men lain yang bernama Negasonic Teenage Warhead untuk menghentikan Deadpool. Sebagai informasi, Colossus memiliki kekuatan mengubah tubuhnya menjadi baja organik, sedangkan Negasonic mampu meledakkan benda apapun, memiliki kecepatan serta refleks yang bagus saat bertarung. Colossus selalu menjelaskan kalau Deadpool harus masuk X-Men agar tidak berulah seenaknya. Apalagi dia selalu bersikap kekanak-kanakan tapi juga brutal. Jadi dia memperingatkan Negasonic untuk berhati-hati.
Selagi mereka berdua menuju lokasi, warga sipil sudah mengungsi dan yang tersisa adalah anak buah Ajax yang sedang mengepung Deadpool. Dan seperti biasa, Deadpool selalu bercanda walaupun kondisinya sedang terdesak. Lalu saat musuh mulai terkecoh dengan candaannya, dia pun langsung mengerahkan 12 peluru yang tersisa untuk menghabisi mereka semua. No. Fuck. 8. Someone's not counting. 6. Right up Main Street. 7. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari saya ajak warga nobar semua mundur sejenak ke 2 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Deadpool adalah seorang tentara bayaran yang masih dikenal dengan nama Wade Wilson. Di masa gabutnya, Wade sering menerima orderan dari orang random untuk menghajar para penjahat, dan kali ini dia sedang berada di sebuah apartemen untuk mengintimidasi tukang antar pizza yang selalu menguntit gadis yang menyewanya. You doing in my crib? Is it burnt crust? Okay, wow, dodged a big time bullet on that one. No, I will shoot your cat. I belong to a group of guys who take a dime to beat a fella down. So keep away from Megan. Leave and look in her general direction again. Wade kemudian pergi untuk menemui gadis yang menyewanya. Dia lantas menjelaskan bahwa si tukang antar pizza tidak akan pernah mengganggunya lagi. Sontak, Megan pun berterima kasih dan menganggap Wade sebagai pahlawannya. Akan tetapi, Wade menganggap dirinya sebagai orang jahat pada umumnya yang kebetulan bekerja untuk menghajar orang yang lebih jahat. I'm just a bad guy who gets paid to f up worse guys. Nope. Never will be. Usai menjalankan tugasnya, dia mengunjungi sebuah bar bernama Sister Margaret yang menjadi tempat berkumpulnya para tukang pukul bayaran. Di dalam bar, Wade bertemu dengan Weasel, bartender yang juga merupakan sahabatnya. Di tempat ini, Weasel mengatakan kalau Wade terlalu baik kepada si tukang antar pizza karena tidak menghajarnya. Tapi menurut Wade, jamet itu adalah orang lemah dan tidak melakukan kejahatan berat. Jadi, dia tidak ingin menghukum orang dengan hukuman yang tidak setimpal. Bagus ini prinsipnya, tidak seperti hukum di Wakanda yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Maling ayam hukumannya 6 tahun, sedangkan koruptor kok cuma 3 tahun, blok. Dan tidak berselang lama, Wade melihat papan bertulisan Deadpool yang ternyata merupakan papan taruhan, di mana para pengunjung bar akan bertaruh untuk kematian para tukang pukul. Dan sebagai bartender, Weasel juga ikut bertaruh atas nama Wade di papan tersebut karena menurutnya Wade akan mati dalam waktu dekat. Jadi dia sangat percaya diri akan menang taruhan. Dah, dasar sahabat sompla. Setelah berbincang dengan Weasel, Wade bertemu dengan Vanessa yang merupakan seorang penari bar. Kemudian, dia menyewa wanita itu untuk menemaninya di malam tersebut. It's time to put balls in holes. Ini kalau ditampilkan bisa dolar kuning ini. Walaupun sudah sering bermain dengan wanita cukurukuk, tapi kali ini Wade merasakan sesuatu yang berbeda. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Vanessa berpacaran. Sejak hari itu hubungan mereka pun semakin romantis dan harmonis seiring berjalannya waktu. Happy Lent. No. International Women's Day. Happy Chinese New Year. Year of the Dog. Happy Halloween. 1 tahun kemudian, Wade yang sudah merasa siap menjadi suami pun akhirnya melamar Vanessa. Tapi setelah melakukannya, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Oh my God, wait! Dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata Wade mengidap kanker hati, otak, dan prostat stadium akhir, yang artinya dia tidak akan memiliki umur panjang karena malaikat maut akan datang dalam hitungan bulan. Mendengar itu, Wade pun hanya bisa menatap Vanessa dengan penuh putus asa dan mengingat setiap detail wajahnya agar tetap bisa mengingatnya di kehidupan selanjutnya.
Setelah mengetahui umurnya tidak akan lama lagi, Wade pun memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Vanessa. Dan agar calon istrinya tidak khawatir, dia pun meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. I love you. Your life is officially way more f***ed up than mine. Malam harinya, Wade pergi ke bar untuk memberitahu Whistle tentang penyakitnya. Dan sebagai sahabat, tentu Whistle merasa sangat terpukul, tapi dia berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dia lantas meminta foto Wade agar bisa mengenangnya. Selain itu, Whistle juga bercanda kalau Wade beneran mati, maka dia akan memenangkan taruhan di papan Deadpool. Di tengah obrolan mereka, ada seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Agent Smith. Dia lantas menawarkan sebuah program yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Wade serta memberikan kekuatan yang luar biasa. Namun dengan syarat dia harus bergabung dengan organisasi rahasianya. Meskipun begitu, Wade tidak begitu percaya dan malah menganggap si agen penipu seperti agen MLM konvensional pada umumnya. Tapi entah kenapa perkataan Agent Smith terus kepikiran dan membuatnya overthinking. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran si agent dengan harapan bisa memperpanjang umurnya sehingga dia bisa menikahi Vanessa. Dan saat tengah malam, dia diam-diam pergi untuk menemui Agent Smith tanpa sepengetahuan calon istrinya. Wade kemudian dibawa ke laboratorium milik organisasi yang menjanjikan kesembuhan kankernya. Namun anehnya, tempat itu tidak terlihat seperti laboratorium, melainkan seperti penjara. Lalu tidak berselang lama, Ajax muncul di sana sebagai penanggung jawab laboratorium. Dia lalu menjelaskan kepada Wade bahwa prosedur yang akan dilakukan akan sangat menyakitkan. Jadi dia harus tahan agar DNA mutant dalam dirinya bisa aktif. Jamet ini juga menjelaskan kalau dirinya juga pernah menjalani prosedur yang sama dan kini dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa merasakan sakit sedikit pun. Setelah menyuntikkan serum super, Ajax menyuruh asistennya yang bernama Angel untuk menghajar Wade karena kebanyakan bacot. Lalu untuk menstimulasi DNA mutannya, Ajax dan Angel menyiksa Wade dengan berbagai macam cara. Rosie O'Donnell? Well, we'll have to keep on hurting you. Serum, so we're going to have to make you suffer. Akan tetapi DNA tersebut tidak kunjung muncul, sehingga Wade harus menjalani karantina bersama tikus percobaan lainnya. Lalu tidak berselang lama, Ajax dan Angel datang lagi untuk menyiksanya. Namun karena sudah muak dengan kelakuan Wade, Ajax pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak berniat menyembuhkan penyakitnya, melainkan ingin menjadikannya sebagai budak yang diperjualbelikan. Dia lalu memasukkan Wade ke dalam tabung hampa udara yang hanya memberikan dua kemungkinan, mati kehabisan oksigen atau menjadi mutan selamanya. Di sini Wade yang sudah disiksa berkali-kali pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Dan ketika tabung itu aktif, kulit Wade sedikit demi sedikit mulai mengelupas hingga berbentuk seperti kulit yang terbakar. Did I say this was a love story? No. It's a horror movie. Setelahnya, Ajax pun datang dan mengatakan bahwa Wade seharusnya berterima kasih karena berkat dirinya DNA mutan Wade muncul dan menyapu bersih semua kanker yang ada di dalam dirinya. Tentu saja Wade bersyukur penyakitnya sembuh, tapi dia juga sangat kesal karena wajah gantengnya menjadi buruk rupa. Sorry, Francis. My lips are sealed. Dan tanpa sepengetahuan Ajax, Wade diam-diam sudah mencuri korek api milik Angel. Kemudian korek itu dia gunakan untuk memantik ledakan dari kompresi udara dan... Tentu saja, ledakan itu membuat laboratorium hancur berantakan dan membuat Ajax marah besar. Dia pun langsung mencari para mutan yang berhasil kabur, tapi di saat yang bersamaan Wade tiba-tiba muncul dan menghajarnya secara bertubi-tubi.
Meskipun kalah, namun dia tidak mati karena tubuhnya yang sekarang memiliki healing factor alias bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Nah, kalau sakit hati bisa sembuh nggak ya? Karena menyadari tubuhnya kini sudah menjadi buruk rupa, Wade pun tidak berani menemui Vanessa dan hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Apalagi ada banyak orang yang ketakutan saat melihat wajahnya. Jadi, dia tidak mau membuat Vanessa takut seperti mereka. Malamnya, Wade mengunjungi Weasel di bar, dan seperti kebanyakan orang, dia juga terkejut dengan perubahannya. Tapi walaupun demikian, Weasel tetap berusaha menghiburnya. Bahkan, dia menyarankan agar Wade pulang karena Vanessa telah mencarinya selama berbulan-bulan. Hanya saja, dia tidak berani pulang sebelum mengembalikan kondisi tubuhnya seperti sedia kala. Dan menurut Wade, satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya adalah dengan menangkap Ajax. Namun sayangnya, mutan itu menghilang sejak terjadi kebakaran di laboratorium. Demi menjaga kerahasiaannya, Wade pun kepikiran untuk mengganti namanya menjadi Deadpool setelah melihat papan taruhan di dalam bar. Jadi inilah awal mula kenapa Wade menggunakan nama tersebut. Kemudian dia membuat kostum dari sweater berwarna putih agar Ajax tidak tahu kalau dia masih hidup. Dan tanpa membuang waktu lagi, perburuan pun dimulai. Sayangnya, dia tidak kunjung menemukan lokasi Ajax. Selain itu, dia juga dibuat repot karena kostum putihnya terkena banyak noda darah. Lalu saat dia hendak melaundry pakaiannya, ada seorang nenek buta bernama Althea yang menyarankan agar Deadpool menggunakan kostum warna merah saja. Setelah dipikir-pikir, saran dari Althea ada benarnya juga, walaupun dia agak bingung kok bisa orang buta tahu warna merah. Alhasil dia pun membuat kostum merah menggunakan bahan spandex yang elastis, dan tentu saja perburuan pun kembali dilanjutkan. Sekarang dia lebih leluasa untuk bergerak dan membunuh semua orang yang berkaitan dengan Ajax. Tell me where your boss is! ¿Dónde está Francesca? In 5 minutes! Hingga akhirnya Deadpool berhasil menemukan Agent Smith yang sudah jelas bersekongkol dengan si Jamet. Setelah mengejar dan menghajarnya, dia akhirnya menemukan lokasi Ajax dan cerita pun kembali ke awal film di mana dia menghabisi para Jamet. Usai menghabisi para Jamet, akhirnya Ajax muncul di hadapannya. Dan tanpa banyak bacot, dia langsung menghajarnya bertubi-tubi hingga mutan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Business. Incoming. Good, Francis. Well rested. Like you've been pitching. Meski sudah dihajar bahkan tertancap pedang Deadpool, Ajax tidak merasa sakit sedikit pun. Di sini Deadpool kemudian membuka topengnya dan membuat si Jamet terkejut bukan main, karena Ajax mengira kalau Deadpool tidak memiliki healing factor seperti dirinya. Sebelum menghabisinya, dia memaksa Ajax untuk menyembuhkan wajahnya. Namun Jamet itu mengatakan kalau hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Lagi pula, dia seharusnya bersyukur karena bisa hidup abadi dengan tubuh barunya. Mendengar itu, Deadpool pun memutuskan untuk membunuh si Jamet. Tapi di waktu yang bersamaan, Colossus datang untuk menghentikan aksinya. Sebagai anggota X-Men, Colossus dan Negasonic membujuk Deadpool untuk tidak membunuh Ajax sebab pembunuhan bukan satu-satunya cara untuk menghentikan penjahat. Mereka lantas menghampirinya dan mengajak Deadpool untuk bergabung dengan X-Men sehingga dia bisa menjadi mutan yang lebih berguna bagi banyak orang. Namun Deadpool yang tidak percaya dengan prinsip superhero pun menolak ajakannya mentah-mentah. Lagi pula, dia juga tidak mau menjadi pahlawan dan ingin kembali hidup normal, menikah, punya keluarga, lalu mati dengan tenang. He's pure evil. Gobbler. That's not nice. You really gonna f this up for Lagian daripada ikut X-Men, mendingan ikut X-Factor.
Di saat Deadpool sedang berdebat dengan dua superhero itu, Ajax diam-diam melarikan diri. Dan setelah menyadarinya, Deadpool pun menyalahkan Colossus dan Negasonic yang membiarkan penjahat itu pergi. Meski begitu, Colossus tidak mau mendengarkan Deadpool dan langsung memborgolnya untuk dibawa ke asrama mutan. Tidak kehabisan akal, Deadpool memutuskan untuk memotong tangannya sendiri agar bisa melarikan diri. Oh my god. Nasty. Usai kabur dari Colossus dan Negasonic, dia pergi ke tempat tinggalnya, di mana sekarang dia tinggal serumah dengan Althea yang sudah dia anggap seperti keluarga sendiri. Bahkan dia juga memiliki panggilan sayang untuknya, yaitu Blind Al alias Al si nenek buta. Di rumah ini, Deadpool selalu mengutarakan keluh kesahnya kepada Blind Al, walaupun nenek satu ini selalu menanggapinya dengan sumpah serapah. Di tengah obrolan, tangan Deadpool yang dipotong mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Love is blind, Wade. No, you're blind. But your mood's never gonna brighten till you find this woman. So you're just gonna lie there and whimper. But I appreciate the gesture. Di tempat lain, Ajax baru saja sampai di markasnya. Di sini, Ajax memberitahu kepada Angel bahwa Wade Wilson masih hidup dengan identitas barunya sebagai Deadpool. Akan tetapi, dia ingin menyusun rencana yang matang untuk menghadapi mutan tersebut karena lawannya kali ini adalah mutan yang immortal. Sementara itu, Ajax dan Angel mendatangi Weasel di bar untuk menanyakan keberadaan Deadpool. Karena Weasel tidak mau memberitahu, mereka berdua pun memaksanya. Hingga di tengah pemaksaan itu, mereka menemukan foto Deadpool bersama Vanessa. We have everything we need now. Whew. Thanks for having my back, guys. Setelah para jamet pergi, Weasel memberitahu Deadpool tentang apa yang baru saja terjadi di barnya. Mereka berdua lalu pergi menuju klub malam tempat Vanessa bekerja. Tapi sesampainya di sana, Deadpool tidak berani menunjukkan wajahnya. Usai menenangkan diri di toilet, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui wanita pujaan hatinya. Namun sialnya, Vanessa sudah diculik oleh Ajax CS. Tentu saja Deadpool sangat panik ketika menemukan dompet milik Vanessa di belakang klub malam. Sontak dia pun langsung menyadari kalau calon istrinya itu sudah diculik. Tidak tinggal diam, dia meminta bantuan pada Weasel dan Blind Al untuk menyiapkan senjatanya sebab dia akan melakukan penyerbuan ke tempat Ajax. Sebelum pergi ke markas si jamet, dia mengunjungi asrama mutan lalu meminta bantuan Colossus dan Negasonic untuk melawan Ajax. Di sini, dia juga berjanji tidak akan membunuh si jamet serta meyakinkan mereka bahwa dia akan menerima ajakan untuk bergabung dengan X-Men. Mendengar itu, kedua superhero tersebut pun akhirnya mau membantunya. And I got an offer that you can't refuse. He's got my girl. You're gonna help me get her back. The studio couldn't afford another X-Man. Deadpool, Colossus, dan Negasonic langsung pergi ke tempat Ajax menggunakan layanan taksi Dopinder. Di tengah perjalanan, Dopinder tiba-tiba mengaku kalau dia sudah menyekap orang yang menikung pacarnya di dalam bagasi mobil. Ternyata semua itu dia lakukan atas saran dari Deadpool. Tentu saja Deadpool langsung mengelak untuk menjaga citranya di depan Colossus dan Negasonic. I did not tell him to do that. Absolutely not. Welcome, Deadpool boy. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas Ajax yang berada di tempat pembuangan rongsok. Sayangnya lagi-lagi Deadpool melupakan tas senjata miliknya yang tertinggal di dalam taksi. Dan yang lebih sialnya lagi, taksi Dopinder mengalami kecelakaan lalu lintas saat sopir itu menerima telepon darinya. Jadi mau tidak mau, dia pun harus bertarung dengan senjata yang ada saat ini. Melihat kedatangan mereka bertiga, pasukan Ajax pun keluar untuk menghadangnya. Kemudian, Ajax menyuruh Angel untuk melawan Colossus, sedangkan pasukannya dikerahkan untuk menghambat Deadpool dan Negasonic.
Come here, you. Di sini Negasonic membantu Deadpool dengan meledakkan berbagai macam benda. Berkat bantuan Negasonic, dia pun akhirnya sampai di atap markas Ajax. Di sana dia melihat si Jamet yang sudah memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara. Dan untuk memancing amarahnya, Ajax mengaktifkan tabung tersebut hingga membuat Vanessa kesulitan bernafas. Setelahnya, si Jamet mengambil 2 kapak lalu menantangnya untuk berduel. Dan karena tidak punya banyak waktu, Deadpool pun tanpa basa-basi langsung membrutal sejadi-jadinya. Di sisi lain, Colossus sedang kewalahan menghadapi Angel, padahal dia jauh lebih kuat dari Angel. Tapi karena dia punya prinsip untuk tidak memukul wanita, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Alhasil, Negasonic pun tidak tinggal diam begitu saja. Bersamaan dengan itu, Vanessa memotong ikatan di tangannya menggunakan pedang Deadpool yang menancap di tabung tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, dia menggunakan pedangnya untuk menusuk Ajax. Tapi gara-gara ledakan Negasonic, gedung itu hampir roboh dan membuat nyawa Vanessa terancam. Sontak, Deadpool pun berusaha menolong calon istrinya sebelum tertimpa kontainer. Setelah markas si Jamet hancur lebur, Colossus dan Negasonic menyingkirkan puing-puing bangunan untuk menyelamatkan Vanessa yang terjebak di dalamnya. Namun sialnya, Ajax masih selamat dan kembali menyerang Deadpool. Ketika sudah terpojok, Ajax mengatakan kalau dia tidak bisa memperbaiki wajah Deadpool atau menghapus DNA mutan di dalam dirinya. Jadi Deadpool tidak akan bisa kembali sebagai manusia normal dan akan hidup menjadi mutan. Tapi yang paling parah adalah dia tidak akan bisa mati. Dan pada suatu hari nanti, Deadpool pasti akan tersiksa karena semua orang yang dicintainya pasti meninggal duluan. Mendengar itu, Deadpool pun tidak kuasa menahan amarah dan hendak menghabisi saat itu juga. Hanya saja Colossus lagi-lagi menceramahinya tentang moral. Dan karena sudah muak dengan hal tersebut, Deadpool pada akhirnya tetap menghabisi Ajax. Meskipun nasihatnya tidak didengarkan, Colossus tetap meminta agar Deadpool mau berubah menjadi superhero yang lebih baik. Lalu tidak lama kemudian, Vanessa menghampiri Wade yang masih dalam kostum Deadpoolnya. Di sini, wanita itu langsung memukulnya karena telah pergi selama berbulan-bulan tanpa memberi kabar. Kayak Bang Toyib nih. Start talking. Deadpool pun mengakui kesalahannya kepada Vanessa dan memberitahu kalau dia tidak berniat untuk meninggalkannya. Selain itu, dia juga tidak berani menunjukkan wajahnya yang kini sudah buruk rupa. Meski begitu, Vanessa sama sekali tidak peduli dan segera membuka topengnya. Tapi setelah dibuka, ternyata di dalamnya Deadpool memakai topeng kertas bergambarkan wajah David Beckham agar Vanessa tidak terkena jump scare. Kemudian mereka berdua pun saling melepas rindu di tengah bangunan yang sudah runtuh. Who doesn't love a happy ending, huh? Saya juga mau dong dapat cewek yang mau menerima kekurangan seperti Vanessa. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Deadpool justru berniat untuk melakukan COD dengan malaikat maut di atas drum bensin. Dan entah kenapa, Deadpool terlihat sangat putus asa, seolah-olah tidak punya harapan hidup lagi. Mengapa Deadpool melakukan hal ini? Ya nggak tahu, tanya saya.
Oke, singkat saja. Mari saya ajak warga nobar semua untuk kembali ke 6 minggu sebelumnya di mana Deadpool bekerja sebagai pembunuh bayaran dan berkeliling dunia untuk menghabisi para kriminal serta penjahat dari organisasi internasional yang sangat kuat. Intinya, dia membunuh banyak penjahat di berbagai tempat seperti Hong Kong, Sicily, Biloxi, Tangsel tidak termasuk, Osaka, dan juga di negaranya sendiri yaitu Amerika Serikat. Do not go in there. Suatu hari, Deadpool membantai anak buah seorang mafia bernama Sergey. Namun, Sergey berhasil melarikan diri dari ancaman sang anti-hero dengan masuk ke dalam ruang tersembunyi. Lalu tidak lama kemudian, Sergey memanggil bala bantuan untuk menghabisi Deadpool. Sementara itu, Dopinder dengan setia menunggu Deadpool di dalam taksinya. Tapi karena tidak mau membunuh orang terlalu banyak, Deadpool pun melompat ke taksi dan menyuruh Dopinder untuk mengantarnya pulang. Well, that George W. sort of way. Deadpool meminta Dopinder untuk mengantarnya pulang sebab Vanessa sedang menunggunya untuk merayakan hari anniversary. Di tengah perjalanan, Dopinder curhat bahwa dia sudah bosan menjadi sopir taksi dan ingin menjadi pembunuh bayarin seperti Deadpool. Alih-alih melarang, Deadpool malah menyemangati Dopinder serta mengatakan bahwa suatu saat impiannya pasti akan terwujud. Business. What with your concave chest and your paper tattoo arms? that means. Me neither. Deadpool kemudian menemui Vanessa yang sudah menunggunya dengan penuh rindu dan langsung memeluk Deadpool begitu dia masuk. Dan sebagaimana pasangan pada umumnya, mereka pun saling bertukar hadiah. Di sini, Deadpool memberikan Vanessa sebuah token arcade sebagai kenangan dari kencan pertama mereka. Sedangkan Vanessa memberinya hadiah alat penunda kehamilan yang selama ini dia gunakan. Artinya, dia sudah siap untuk menikah dan memiliki anak. Melihat itu, Deadpool pun sangat gembira dan siap untuk mengarungi kehidupan sebagai kepala keluarga. Well, that's... Factory's open for business. Oh my God! Like Cher or Todd. Malam harinya, Deadpool tiba-tiba merasa khawatir. Di satu sisi, dia ingin punya anak, tapi di sisi yang lain, dia sangat takut menjadi ayah yang buruk bagi anaknya. Namun Vanessa meyakinkan bahwa dengan adanya anak, dia yakin Deadpool bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mendengar ucapan Vanessa, Deadpool menjadi semangat lagi dan mulai berdiskusi tentang nama yang akan mereka berikan untuk sang bayi. Di tengah obrolan, dia tiba-tiba mendengar suara orang yang mendekati rumahnya. Sontak dia pun meminta Vanessa untuk bersembunyi. Tapi sialnya, orang-orang tersebut masuk terlalu cepat. Ternyata orang-orang itu adalah Sergey CS yang datang untuk balas dendam. Namun beruntung Deadpool mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelahnya dia bersyukur karena calon istrinya tidak terluka sama sekali. Namun saat Vanessa keluar dari persembunyiannya, ternyata Sergey masih hidup dan hendak menembak mereka berdua. Naasnya, peluru Sergey nyasar dan menewaskan Vanessa. Tentu saja hal ini membuat Deadpool sangat terpukul sekaligus marah melihat calon istrinya meninggal di pelukannya. Dengan penuh dendam, dia pun mengejar Sergey yang berusaha melarikan diri lalu menghabisinya tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, Deadpool yang masih sangat bersedih curhat kepada Weasel. Saking sedihnya, dia bahkan sampai ngompol. Dan di hari pertama Dopinder bekerja di bar pun terpaksa harus mengepel air seni tersebut. Now leave me. I get it. Okay, I'm fine. Insecure, needy, and emotional.
Setelah menghabiskan 3 hari penuh di bar, Deadpool akhirnya pergi ke rumah Blind Al. Di sini si nenek turut berduka atas kematian Vanessa yang sangat tragis. Dan sebagai orang yang lebih tua, tentunya Blind Al berusaha menguatkan Deadpool dengan mengatakan bahwa hidup akan mengajarkan kita siapa diri kita sebenarnya. Dan terkadang hidup bisa menjadi sangat menyakitkan hingga membuat kita ingin mati. Kelas simbahku. She's caught her. Listen to the pain. But we can't really live till we die a little, can we? Wait. I'm right here, Althea. Akan tetapi Deadpool terus dihantui oleh rasa bersalahnya karena Vanessa tewas akibat pekerjaannya yang terlalu brutal. Akhirnya dia pun membulatkan tekad untuk COD dengan malaikat maut seperti di awal cerita. Tak lama setelah itu, dia terbangun di dimensi lain, di mana di tempat ini dia melihat Vanessa yang duduk sendirian. Namun, dia tidak bisa mendekatinya seolah ada dinding yang memisahkan mereka. Kemudian, Vanessa mengatakan kalau Deadpool masih dibutuhkan di dunia. Jadi, sebaiknya dia kembali ke dunia nyata dan menjadi mutan yang lebih berguna. Lalu tidak berselang lama, Colossus datang ke tempat Deadpool dan mengambil potongan-potongan tubuhnya agar bisa menyatu lagi. Dan setelahnya, dia membawa sang antihero ke asrama X-Men. Setelah tubuh Deadpool pulih kembali, Colossus mengajaknya untuk bergabung dengan X-Men dan mulai menjelaskan aturan Dimension. Tak lama kemudian, Negasonic datang bersama pacarnya yang bernama Yukio. Lah, ternyata pecinta gunting-guntingan ini si Negasonic. Dan bagi yang belum tahu, Yukio adalah seorang mutan yang ahli bela diri dan memiliki kekuatan listrik elektrokinesis. Ketika Colossus sedang membacakan peraturan asrama, Deadpool diam-diam mencoba kabur dengan mencuri kursi roda milik Profesor X, tapi Colossus berhasil menangkapnya lagi. I said no touching. 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? Di sini, Colossus mengatakan kalau dia sudah menganggap Deadpool seperti saudaranya sendiri dan dia sangat paham apa yang sedang dirasakannya sekarang. Oleh karena itu, dia ingin membantunya untuk move on. Colossus juga mengatakan bahwa X-Men adalah keluarga yang Deadpool butuhkan sekarang. Jadi, dia ingin mengajaknya untuk bergabung sebagai anak magang di X-Men. Mendengar hal itu, Deadpool pun merasa punya saudara yang mengerti perasaannya. Kemudian kita dibawa ke masa depan dan diperkenalkan dengan seorang mutan bernama Cable yang diperankan oleh Thanos. Ya, kamu tidak salah dengar, yang main memang sama dengan pemeran Thanos. Pokoknya percaya aja lah ya sama tulisan barokah lah ya. Dia adalah seorang manusia setengah robot yang baru saja kehilangan anak dan istrinya setelah dihabisi oleh mutan pengendali api. Cable lalu mengambil boneka teddy bear milik anaknya yang telah rusak. Dan setelah itu dia mulai mengutak-atik mesin time travel miliknya untuk pergi ke masa lalu dan menghabisi mutan pengendali api tersebut. Get the job done. All right. Say you wake up tomorrow, beard a little bit, and then go on, get on with your day. Go to church. Sesampainya di masa lalu, dia langsung membajak mobil yang kebetulan ada di situ dan segera melakukan persiapan untuk melanjutkan perburuannya. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan seorang mutan remaja bernama Russell yang baru saja tiba di panti asuhan Essex. Panti ini adalah sebuah lembaga yang dapat menghapus DNA mutan. Di sana, Russell disambut oleh kepala sekolah, seorang pria yang berpikiran gila dan percaya bahwa para mutan harus dibasmi. Sepertinya pria ini lebih cocok kalau kita panggil Samidi. Setelah melihat Russell yang sulit dikendalikan, Samidi pun menyiksanya dengan cara disetrum. Bahkan dia memaksa anak-anak lain untuk menonton penyiksaan tersebut. Loh, Samidi banget kan tuh? Karena merasa tersiksa, Russell akhirnya memberontak dan membuat keributan di panti asuhan. Tentu saja,
hal itu tidak bisa dihentikan oleh para polisi. Oleh karenanya, pemerintah memanggil anggota X-Men untuk menangani situasi tersebut. Namun karena anggota senior X-Men yang lain sedang tidak ada, maka Colossus mengajak Negasonic, Yukio, dan juga Deadpool sebagai anak magang. Setibanya di sana, Deadpool merasa ada yang tidak beres dengan panti asuhan itu. Dia lantas mendekati Russell dan berusaha menenangkannya. Namun Russell yang masih emosi jiwa pun mengeluarkan kekuatan apinya untuk melawan para X-Men. Get used to this X-Man shit. Trainee! Untungnya Deadpool mampu melumpuhkan Russell, dan setelah itu para polisi pun memasang kalung penghilang kekuatan yang mampu meredam DNA mutannya. Kemudian Samedi datang dan berterima kasih kepada Deadpool karena telah menghentikan aksi Russell. Akan tetapi Russell memohon agar dia dipenjara saja asal jangan kembali ke panti asuhan tersebut. Sontak Deadpool langsung mengecek tubuh Russell yang ternyata memiliki bekas luka di lehernya. Merasa kasihan dengan Russell, Deadpool pun mengeluarkan pistol dan menghabisi salah satu petugas panti asuhan. Tentunya Colossus merasa sangat kecewa karena Deadpool telah melanggar aturan X-Men yang tidak boleh membunuh warga sipil. Saking kecewanya, Colossus pun menyuruh polisi memasang kalung peredam kekuatan dan membawa Deadpool ke penjara mutan bersama Russell. Reservation. This is not what the website looked like. Di dalam selnya, Deadpool kembali merasakan penyakit kankernya akibat kalung peredam kekuatan. Bahkan healing faktornya juga tidak berfungsi dengan baik. Di penjara, Deadpool dan Russell pun saling bercerita, dan ternyata Russell ingin menjadi superhero seperti X-Men, namun dia sering dibully dan dibeda-bedakan karena badannya yang gemuk. Selain itu, dia juga selalu disiksa selama berada di panti asuhan. Alhasil, Russell pun menyimpan dendam kesumat dan bertekad akan membakar Samedi hidup-hidup setelah keluar dari penjara nanti. Dan untuk mempercepat pembalasan dendamnya, dia berniat mencari mutan yang lebih kuat di dalam penjara lalu mengajaknya kabur bersama. Fucker hates mutants. And we'll make him out, bitch. I've never seen it. They keep a monster in the basement. Mendengar itu, Deadpool menyarankan Russell untuk membuat keributan agar bisa dimasukkan ke sel isolasi, karena menurutnya mutan-mutan yang kuat pasti dikurung di sana. Tanpa pikir panjang, Russell pun langsung menyulut emosi para mutan dengan mengejek mereka. Alhasil, dia dan Deadpool pun menjadi bahan bulian dan dikeroyok saat itu juga. Meskipun kesakitan, tapi Deadpool tetap berusaha bertahan di penjara dan menemani Russell yang masih butuh bimbingan. Namun lama-kelamaan dia lelah dengan kelakuan Russell yang selalu memaksakan diri. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara ledakan di penjara, dan tidak disangka-sangka ternyata semua itu adalah perbuatan Cable. Di sini terungkap kalau mutan yang sedang dia buru adalah Russell. Meskipun hampir tewas gara-gara serangan Cable, tapi Deadpool bisa bangkit lagi setelah kalung peredam kekuatan terlepas dari lehernya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyerang Cable demi melindungi Russell. Akhirnya, dia mampu melumpuhkannya. Dan sebelum manusia robot itu bangkit lagi, Deadpool menghampirinya dan menanyakan tentang identitas serta tujuannya datang ke penjara. Tapi sebelum sempat menjelaskan semuanya, Cable lagi-lagi mencari celah untuk menyerang Deadpool.
Kali ini, Cable mampu menjatuhkan Deadpool. Selain itu, dia juga mengambil koin kesayangannya. Sontak, Deadpool memintanya untuk mengembalikan koin tersebut. Namun sayangnya, Cable tidak menggubris permintaannya. Dia justru penasaran mengapa Deadpool bersikeras ingin melindungi Russell. Di sini, Deadpool pun berbohong dan berkata kalau bocah itu hanyalah beban baginya. Dia mengatakan hal tersebut agar Cable berhenti menyerangnya. Tanpa dia sadari, Russell ternyata mendengar percakapan itu dari kejauhan dan seketika langsung kecewa berat, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Deadpool. Di lain pihak, Deadpool secara tidak terduga menarik pin granat milik Cable dan when the hero hits rock bottom. And cool. Ketika tak sadarkan diri, Deadpool kembali bertemu dengan Vanessa. Di sini, Vanessa memberi petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik dengan menyelamatkan Russell. Tak berselang lama, Deadpool tersadar dan bergegas menemui Weasel di bar. Kemudian, dia memintanya untuk mencari informasi secara underground tentang Russell. Tidak butuh waktu lama, Weasel mendapat kabar bahwa para mutan akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Tapi untuk mengeluarkan Russell dari sana, dia butuh tim seperti X-Men. Hanya saja, Colossus masih marah kepada dirinya. Jadi, dia mengajak Weasel untuk melakukan open recruitment bagi para superhero yang ingin bergabung dengan misinya. A team of highly skilled. I'm talking about some oceans. What's your superpower? All right, I'll put out a call for resumes. Sementara itu di penjara, Russell duduk sendirian saat mutan lainnya sedang terlibat perkelahian. Di tengah kekacauan, Russell memasuki sel isolasi dan membawakan makanan untuk salah satu mutan terkuat di sana. Intinya, dia berniat mengajak mutan tersebut untuk bergabung dengannya. Dan tidak disangka, mutan di dalam sel itu merespon dan setuju untuk membantu asalkan bisa keluar dari penjara. Kembali ke tempat Deadpool dan Weasel, kini mereka sedang melakukan audisi. Di sini ada beberapa superhero yang telah mendaftar, mulai dari Bedlam dengan kemampuan mengendalikan listrik, Z-Gaze dengan kemampuan memutahkan asam, Punisher dengan kemampuan menghilang, Shatterstar dari planet Mojo, lalu Domino dengan kekuatan berupa keberuntungan. Dan yang terakhir ada bapak-bapak random bernama Peter yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena kebetulan dia melihat lowongan kerja, dia iseng mendaftar. You're in. Setelah audisi selesai, Weasel yang hendak pulang tiba-tiba dihadang oleh Cable. Manusia robot itu kemudian menculik dan memaksanya untuk membocorkan semua rencana Deadpool. Dan dengan terpaksa, Weasel pun memberitahu semua rencananya. You heard me and I'll tell you anything you want to know. Boy, grab the boy, but not inappropriately. Very short, 5'11", not like in the comics. Keesokan harinya, para napi mutan akhirnya dimasukkan ke dalam mobil lapis baja untuk dibawa ke penjara yang lebih ketat. Bersamaan dengan itu, Deadpool bersama tim barunya yang bernama X-Force mulai beraksi dengan terjun dari pesawat. Where did the rest of the team land? Namun sialnya mereka semua tewas. Loh, ada Brad Pitt kecuali Domino yang memang sangat beruntung. Domino lalu masuk ke dalam mobil yang mengangkut para mutan dan langsung mengambil alih kemudi. Dari arah depan terlihat Cable yang berusaha menyerangnya. Sementara itu Deadpool menyusul dengan menggunakan skuter. Tapi dia sedikit tenang karena Domino sangat beruntung. Picture, and certainly not very cinematic. I mean, luck? What coked out? Setelah Cable berhasil naik ke atas mobil dan mulai mencari Russell, Domino menghadangnya bersama Deadpool yang sudah semakin dekat. Alhasil, pertarungan pun terjadi di tengah lalu lintas.
rascal you are. Play that game. Give me back my skee ball token. Give me your best shot, One-Eyed Willie. Di tengah pertarungan antara Deadpool dan Cable, Russell tiba-tiba keluar dari kurungan lalu menembakkan bazooka ke arah mereka berdua. Guys, mood. Mood that is about to get sick. Akibat tembakan itu, semua orang pun terpental dari mobil. Dan seperti biasa, Domino berhasil selamat dan mendarat di atas balon raksasa. Sementara itu, Russell terbangun bersama seorang mutan raksasa yang tidak lain adalah Juggernaut. Setelah itu, Juggernaut menghampiri Deadpool dan langsung menyerangnya. I'm gonna rip you in half now. Alhasil, tubuh Deadpool pun terbelah menjadi dua dan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf kepada Russell atas apa yang dia katakan di penjara. Namun sayangnya Russell tidak mau memaafkan dan menganggapnya sebagai teman yang fake. Russell lalu meninggalkan tempat itu bersama Juggernaut dan berniat untuk membakar Samidi hidup-hidup. Sedangkan Domino menggendong Deadpool untuk dibawa pulang ke apartemen Blind Al. Reason for being here. I'm pretty sure this isn't it. Sesampainya di sana, Deadpool curhat kepada Blind Al sambil menunggu kakinya tumbuh kembali. Lalu tidak berselang lama, Weasel muncul dan memberitahu bahwa dia telah diancam oleh Cable sehingga terpaksa membocorkan rencana tadi. Dan tidak lama kemudian, Cable masuk dan mendatangi Deadpool. Di sini, dia justru memohon agar Deadpool mau membantunya untuk menghentikan Russell. Menurut Cable, Russell akan menjadi penjahat brutal di masa depan jika dibiarkan membunuh Samidi. Karena di masa depan, Russell yang sudah dewasa membantai ribuan orang termasuk anak dan istri Cable. Oleh karena itu, dia benar-benar meminta tolong demi kebaikan semua orang di masa depan. Too happy about that. Blessed are the wicked who are the only thing that made it a home. Mendengar itu, Deadpool pun meminta satu syarat di mana Cable hanya boleh menghentikan rencana pembunuhan Russell, bukan menghabisinya. Dan setelah menyepakati hal tersebut, Deadpool pun berdiri dengan kakinya yang masih pendek untuk menyalami Cable. Jesus Christ. Just shirt cocking it. Menyadari bahwa mereka butuh orang lain untuk melawan Juggernaut, Deadpool pun meminta Dopinder untuk mengantarnya ke asrama X-Men untuk mengajak Colossus dan kawan-kawan. Setibanya di sana, Deadpool meminta maaf atas semua kesalahannya dan membujuk Colossus untuk ikut membantu Cable. Namun sayangnya, Colossus tidak mau memberikan bantuan apapun. You are a criminal, a fugitive, but worst of all, and not particularly convenient. You're doing great. Ketika sampai di panti asuhan, Deadpool melihat boneka beruang yang terbakar yang selalu dibawa oleh Cable. Dia lantas bertanya mengapa dia selalu membawa benda tersebut. Cable pun menjelaskan bahwa boneka itu ternodai oleh darah putrinya, dan hal tersebut selalu mendorongnya untuk mengembalikan nyawa keluarganya. Di waktu yang bersamaan, Russell dan Juggernaut juga sudah berada di sana. Meskipun Deadpool dan kawan-kawan berusaha keras meyakinkan Russell, tapi bocah itu tetap melanjutkan misi pembunuhannya. Dan ketika Russell sedang mengejar Samidi, Cable, Deadpool, dan Domino terpaksa harus menghadapi Juggernaut terlebih dahulu. up the old guy. I believe him. Every man for himself. Beat it, midget. Come here, beautiful. Ketika Deadpool terjatuh, Colossus tiba-tiba datang dan memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, tujuan Deadpool memang baik, jadi dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Tapi sialnya, meskipun Colossus juga bongsor, dia tetap kewalahan melawan Juggernaut.
Di saat Colossus berhadapan dengan Juggernaut, Deadpool dan Cable bekerja sama melawan para petugas panti. Sedangkan Domino masuk ke dalam untuk menyelamatkan anak-anak. Dan berkat kekuatan supernya yang membawa keberuntungan, dia pun berhasil melibas para petugas panti yang berusaha menghentikannya. Di saat yang sama, Wade dan Cable berhasil mengalahkan para petugas di luar dan langsung bergegas ke tempat di mana Russell berada. Namun, Russell sudah diliputi oleh rasa dendam dan tidak peduli dengan kedatangan Deadpool. Ketika Deadpool dan Cable sedang mencari cara untuk melumpuhkan Russell, Negasonic dan Yukio datang untuk membantu si Colossus. Lah, pasangan pelangi baik nih. Dengan kalahnya Juggernaut, maka hanya Russell yang perlu dihadapi. Deadpool pun secara perlahan mendekati anak itu dan mencoba meyakinkannya untuk tidak membunuh Samidi. Meskipun begitu, Russell tetap tidak mau mendengarkannya. Bahkan dia membakar punggung Deadpool hingga membuatnya terlempar jauh. Merasa bahwa dia telah gagal dalam misinya, Deadpool pun memasang kalung peredam kekuatan di lehernya agar Russell tidak merasa diancam. Namun sayangnya hal itu tidak membuat si pengendali api berubah pikiran. Melihat itu, Cable pun langsung mengambil pistol dan hendak menembak Russell. Tapi secara mengejutkan, Deadpool justru mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi bocah tersebut. Karena kekuatannya sudah diredam oleh kalungnya, maka Deadpool pun sekarat dan tidak akan lama lagi pasti akan mati. Terharu dengan pengorbanan Deadpool, Russell akhirnya menyadari bahwa dia telah dibutakan oleh kemarahan dan mulai menyesali tindakannya. Dan secara ajaib, noda darah pada boneka beruang milik Cable menghilang sepenuhnya, yang berarti keluarganya telah selamat dari kematian. Sementara itu, Colossus mencoba melepaskan kalung dari leher Deadpool agar healing faktornya berfungsi. Namun sayangnya Deadpool menolak karena dia ingin segera bertemu dengan Vanessa di atas sana. Di momen terakhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua temannya, terutama kepada Cable dan Russell. Setelah itu, dia masuk ke alam lain dan bertemu lagi dengan Vanessa. Tapi di sini Vanessa mengatakan kalau dia harus tetap melanjutkan hidup demi kebaikan banyak orang. I'm here, I made it. You can't stay. No. Who? It's alright, I'll be here. I love you too. Go. Di lain pihak, Cable memutuskan untuk mengubah nasib Deadpool. Oleh karena itu, dia rela menggunakan baterai terakhir di mesin time travelnya untuk mengulang waktu sebelum Deadpool meninggal dunia. Kemudian, dia mengambil koin kesayangan milik Deadpool lalu menempelkannya di dada Deadpool agar tidak terkena tembakan saat waktu berulang. Dan berkat mesin waktu Cable, Deadpool pun tidak jadi mati. Tell me they got that in slow motion. Genuine high-grade lead. Saat melihat itu, Deadpool menyadari bahwa Cable telah mengorbankan baterai mesinnya dan tidak akan bisa kembali ke masa depan lagi. Akan tetapi, Cable mengatakan bahwa yang paling penting adalah keluarganya sudah selamat. Dan untuk sekarang, dia akan tinggal di sana sementara waktu. Setelah semuanya beres, Russell melepaskan kalung di leher Deadpool, lalu pergi bersama dari tempat tersebut. Namun saat mereka meninggalkan panti asuhan, Samidi muncul sambil menghina mereka karena menjadi mutan. Tapi tiba-tiba... Nah, gini dong mati Samidinya. Rupanya, orang yang menabrak Samidi itu adalah Dopinder karena dia merasa sangat muak dengan jamet tersebut. Dan tentu saja Deadpool merasa bangga dengan sopir langganannya. Nah, karena Dopinder yang menghabisi Samidi, maka Russell otomatis tidak jadi seorang pembunuh. Hal ini yang menyelamatkan istri dan anak Cable di masa depan. Ditandai dengan boneka beruangnya yang sudah tidak gosong lagi. Begitu warga nobar semua paham. Tak lama setelah kejadian di panti asuhan, Negasonic dan Yukio berhasil memperbaiki mesin time travel milik Cable lalu memberikannya kepada Deadpool.
Bukannya langsung dikembalikan, Deadpool malah menggunakannya untuk pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Vanessa dan Peter. Selain itu, dia juga pergi ke timeline film X-Men Origins Wolverine untuk membunuh varian Deadpool yang sangat jelek. Tidak hanya itu, dia bahkan mencegah Ryan Reynolds untuk membintangi film Green Lantern yang ada di DC Universe. Karena seperti yang kita tahu, film itu sangat-sangat busuk. Dan sebagai langkah terakhir, dia kembali ke awal abad ke-20 untuk menemui seorang bayi yang ternyata adalah Adolf Hitler. Akan tetapi, dia tidak membunuh calon diktator itu dan hanya mengganti popoknya saja. This is so much harder than I thought. Oh. It's like Hitler's anus, which would make sense, wouldn't it? And then I'm gonna come back with my friend Cable. He loves killing. Kalau saya jadi Deadpool sih, mending membunuh para tukang selingkuh aja, biar di dunia ini tidak ada yang sakit hati. Nobar stand with Arhan, selebgram as. Oh, sorry, I'm excited to be here. It's been a while. Marvel's so stupid. Film dimulai dengan memperlihatkan jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Wade Wilson aka Deadpool. Di sini dia sedang mencari keberadaan Logan alias Wolverine dengan menggali kuburannya di tengah hutan. Karena seperti yang kita tahu, Logan sudah mati di film Logan 2017. Tapi kali ini Deadpool ingin membangkitkannya untuk menjalankan sebuah misi besar. Sayangnya jasad Wolverine hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Padahal Deadpool sangat membutuhkannya dalam misi tersebut. Ketika dia sedang meratapi tengkorak Wolverine, tiba-tiba pasukan TVA datang untuk menangkapnya. Rupanya, Deadpool sedang menjadi buronan mereka karena ingin merusak salah satu aturan untuk timeline multiverse. Untuk yang belum tahu, TVA adalah singkatan dari Time Variance Authority atau simpelnya sih, organisasi yang mengurusi berbagai variasi timeline di seantero multiverse. Mereka memiliki banyak agen yang ditugaskan untuk mengawasi timeline masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki pasukan dengan senjata super canggih untuk menangkap para buronan seperti Loki dan Deadpool. Tentu saja Deadpool tidak akan tinggal diam begitu saja, dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung menggunakan tulang-tulang Wolverine yang terbuat dari adamantium untuk menghabisi pasukan TVA. Dan seperti biasanya, Deadpool masih sangat brutal dan santuy di waktu yang bersamaan. Bahkan kali ini dia menghabisi lawannya sambil joget ala-ala boy band. Tapi sebelum melanjutkan pergelutan ini, mari kita mundur sejenak untuk mencari tahu kenapa Deadpool bisa berada dalam situasi serumit ini. Seperti yang kita tahu, Deadpool pernah menyalahgunakan mesin time travel milik The Cable untuk mengacaukan timeline. Namun setelah itu, dia bertobat dan ingin menjadi superhero yang lebih bermanfaat. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke universe Bumi 616 alias universe-nya para Avengers. Tapi pada saat itu mereka sedang sibuk berperang melawan Thanos. Jadi Deadpool hanya bisa bertemu dengan Happy, asistennya Tony Stark. Di sini dia bermaksud untuk melamar sebagai anggota Avengers. Bahkan dia sudah menyiapkan CV yang diketik pakai Microsoft Word 2010. Intinya, dia ingin membuktikan bahwa seorang mutan brutal seperti dirinya bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Sayangnya, Happy tidak bisa menerimanya karena dia tidak punya otoritas apapun di Avengers. Jadi mau tidak mau, Deadpool pun terpaksa kembali lagi ke universe-nya Bumi 10005. Problem might be that you're reaching a little too high. Get back out there. We'll keep an eye on you. You know what they say, when one door closes...
6 tahun kemudian, dia memutuskan untuk pensiun dari dunia superhero dan mulai bekerja sebagai sales di perusahaan mobil. Bahkan dia sampai mengenakan wig agar terlihat lebih normal. Tapi gara-gara kebiasaannya yang selalu bersumpah serapah, dia pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pembeli. You can answer the question without swearing. I'm sorry. The Odyssey. That's a great question. It doesn't suck. Meskipun selalu gagal dalam pekerjaannya, namun dia masih memiliki sahabat yang bernama Peter, tapi enggak pakai Parker, di mana Peter sudah menemaninya sejak Deadpool membentuk X-Force pada tahun 2018. Bahkan Peter juga merupakan orang yang memasukkannya ke dalam perusahaan mobil tersebut. Malam harinya, Deadpool mengajak Peter untuk main ke rumahnya, tapi entah kenapa dia merasa ada orang yang mengawasinya dari belakang. Meskipun begitu, dia berusaha untuk berpikir positif. Lalu ketika sampai di rumah, tiba-tiba ternyata sahabat-sahabatnya telah menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Deadpool. Dalam pesta ini, dia kedatangan Dopinder, si sopir taksi langganan, Buck, Colossus, Yukio, Nagasonic, Teenage Warhead, Shatterstar, Bland Al, dan sahabatnya yang lain. Bahkan Vanessa yang merupakan mantan tunangannya pun turut datang untuk mendoakan dirinya. Dan hal itu pun membuatnya jadi susah move on. Cie ngerayain ulang tahun sama mantan. How's work? Oh, I got a promotion. You seeing anyone? No, I live in a one-bedroom. You How see are you? anyone? Yeah. All right. All right. Setelah berpesta, Deadpool mengumpulkan semua sahabatnya untuk mengucapkan terima kasih dan berdoa untuk kebaikan semuanya. Mulai dari sini, dia berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak brutal lagi. Tapi tidak lama setelah itu, dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Dan ternyata pasukan TVA sudah berada di depan pintu. Sontak, Deadpool pun meminta agar mereka tidak membuat keributan di sana. Namun sialnya, mereka langsung membuka portal dan menculik Deadpool saat itu juga. Tidak berselang lama, dia terbangun di markas TVA dan langsung berhadapan dengan seorang agen bernama Paradox. Dia adalah agen TVA yang ditugaskan untuk mengawasi timeline termasuk menghapus timeline sesuai perintah atasannya. Dia kemudian mengajak Deadpool untuk bergabung bersama TVA untuk melaksanakan misi-misi besar, yang artinya dia juga akan berjuang bersama para Avengers demi mengamankan The Secret Timeline atau garis waktu suci. The Secret Timeline adalah kumpulan timeline yang diisolasi atau dikurung oleh pendiri TVA yang bernama He Who Remains. Dia merupakan salah satu varian dari karakter Kang yang memiliki sifat baik, di mana dia ingin menghindari kehancuran alam semesta dari varian Kang yang lain. Cie ilmu pengetahuan. Mendengar penjelasan Paradox, Deadpool pun sedikit puyeng, apalagi dia hanya lulusan SD Negeri 3 New York. Tapi walaupun begitu, dia sangat senang karena akhirnya bisa bekerja sama dengan pahlawan yang dia kagumi, yaitu Steve Rogers alias Kapten Amerika. Kemudian Deadpool juga melihat dirinya sedang ditangisi oleh Thor di masa depan. Namun saat dia ingin tahu tentang kejadian tersebut, Paradox langsung mengalihkan topik. Dia lalu menyuruhnya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dia akan segera melaksanakan tugas mulia. Tentu saja dia pun sangat excited dan juga berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik agar dia bisa menjadi penyelamat bagi Marvel Universe. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai Marvel Jesus. I am the Messiah. Marvel Jesus. Setelah itu, Paradox menyuruh penjahit TVA untuk menyiapkan senjata dan kostum baru agar Deadpool terlihat lebih fresh dan menyala. Usai berdandan dengan kostum barunya, Paradox menjelaskan bahwa universe Bumi 10005 akan dihapuskan secara total, yang artinya universe itu akan mengalami kiamat dalam waktu dekat.
Menurut TVA, hal ini disebabkan oleh tewasnya Anchor Being atau makhluk pusat di universe tersebut, di mana Anchor Being adalah makhluk terpilih yang menggendong seluruh universe beserta realitasnya. Dan di universe itu, Anchor Being yang dimaksud adalah Wolverine. Di sini, Deadpool baru tahu kalau mantan musuhnya itu telah meninggal dunia. Logan. Logan! The guy with forks for hands? Tapi yang lebih mengejutkan adalah dunianya akan hancur lebur, yang artinya semua orang tercintanya akan lenyap termasuk Vanessa. Apalagi Paradox berniat ingin menghancurkan universe-nya secara instan menggunakan mesin bernama Time Reaper. Setelah mengetahui niat jahatnya, Deadpool pun langsung memberontak dan merebut remote control milik Paradox, lalu... Jadi, begitulah kejadiannya warga nobar semua yang menyebabkan Deadpool berada di situasi awal film tadi. Dan dia pun menggunakan cakar milik almarhum Wolverine untuk menghabisi pasukan TVA. Oh, I gotta find me another Logan. Setelah itu, dia pun mengunjungi semesta lain untuk mencari varian Wolverine agar dia bisa memperpanjang usia universe-nya. Tapi sayang sekali dia malah bertemu dengan Wolverine versi komik yang sangat cebol dan Wolverine lain yang tidak dia inginkan. Patch. I'm auditioning Anchor Beings. Oh, yes. Classic John Byrne, brown and tan. Now. I'm Marvel Jesus, you dull creature, and I want. Bahkan, dia juga bertemu dengan Wolverine yang sangat-sangat kekar. Dan tidak disangka-sangka ternyata tokoh ini diperankan oleh the one and only Superman, Henry Cavill. Namun sayang sekali dia tidak mau menerima ajakannya. Setelah mencari Wolverine ke setiap universe, akhirnya Deadpool menemukan Wolverine yang tidak terlalu agresif dan juga tidak cebol. Tapi walaupun demikian, Wolverine satu ini memiliki trauma dan masalah yang besar hingga dia hobi mabuk-mabukan di bar. Dan tidak seperti varian yang lain, dia terlihat tidak dihormati oleh orang-orang di universe-nya. Namun demi menyelamatkan dunianya, Deadpool tetap membawanya ke TVA untuk dipindahkan ke universe Bumi 10005. Sialnya, hal tersebut tidak dapat menyelamatkan universe-nya karena bagaimanapun juga Wolverine satu ini bukan berasal dari universe yang sama dengan almarhum Logan. Terlebih lagi, Wolverine yang dibawa Deadpool adalah Wolverine terburuk di seluruh multiverse sebab dia pernah melakukan kesalahan besar yang merugikan jutaan umat manusia. Di saat Paradox masih membacot, Deadpool melihat wajah-wajah pegawai TVA yang terlihat sangat tegang. Di sini, dia akhirnya menyadari kalau Paradox sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemimpin TVA. Sontak Deadpool pun mengancam akan segera melaporkannya. Akan tetapi... Tidak berselang lama, mereka terbangun di sebuah gurun pasir yang sangat gersang dan ternyata tempat itu adalah The Void yang artinya kehampaan. Menurut serial Loki, The Void adalah tempat yang berada di ujung waktu di mana waktu itu sendiri sudah tidak berlaku di sana. Dan secara penampakan, The Void ini mirip seperti latar tempat di film Mad Max yang sangat usang layaknya diguncang bencana alam. Konon katanya semua makhluk yang tidak berguna dan tidak taat aturan akan dikirim ke tempat ini. Jadi tidak heran jika semua orang di The Void memiliki perilaku yang tidak wajar. Di sini Wolverine menyalahkan Deadpool atas terlemparkannya dia ke dunia hampa ini. Dan karena tidak bisa dibicarakan baik-baik, mereka berdua pun akhirnya baku hantam. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Go. Baby knife.
Pull your head back. I can fix it. Di pertarungan ini, kita bisa melihat kemampuan mereka berdua yang sama-sama bisa melakukan regenerasi sel sebagaimana mutan lain di komik Marvel. Jadi, jangan heran kalau mereka sulit mati, karena setiap kali terluka, tubuh mereka akan menumbuhkan sel baru lagi. Ketika hampir terbunuh, Deadpool berjanji akan membantunya untuk memperbaiki masa lalu agar Wolverine versinya tidak dikenang sebagai pahlawan yang gagal. Lalu tidak lama kemudian ada seorang pria yang muncul dan melarang mereka untuk saling bertengkar sebab keduanya harus bersatu untuk melawan para penjahat di The Void. Dan tidak disangka-sangka ternyata pria yang berbicara itu adalah pahlawan idola sejuta umat, siapa lagi kalau bukan Kapten Amerika. Bersamaan dengan kemunculannya ada rombongan konvoi yang mendatangi mereka, dan konvoi ini dipimpin oleh Pyro yang nama panjangnya adalah Wani Pyro, sang mutan pengendali api. Di rombongan itu juga ada Sabretooth yang merupakan musuh bebuyutan Wolverine. Melihat itu, Kapten Amerika pun bersiaga untuk melawan mereka. Tapi di saat yang sama, dia berkata-kata kasar tidak seperti sang kapten yang selalu sopan santun. Dan ternyata dia memang bukan Kapten Amerika, melainkan Johnny, si Human Torch, sekaligus anggota Fantastic Four. Lah? Avengers Assemble! Sorry, what? Sayangnya, Johnny gagal melahap Pyro karena mutan itu memiliki kemampuan manipulasi api tingkat tinggi. Setelah Johnny kalah, kini giliran Sabretooth yang menantang Wolverine untuk berduel, di mana varian mereka pernah saling baku hantam sebelumnya, terutama di series Wolverine versus Sabretooth. Sebelum bertarung, Deadpool pun mencabut pisau dan pedangnya yang masih menancap di tubuh Wolverine. Lalu tanpa membuang waktu lagi, kedua mutan ini pun langsung tancap gas. Big trouble. Secara mengejutkan, Wolverine mampu menghabisinya dengan satu gerakan saja. Namun sialnya, pasukan yang dibawa Pyro terlalu banyak sehingga Deadpool CS pun akhirnya tidak bisa berkutik. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat yang menurut Johnny sangat mengerikan. Bahkan, dia berkata kalau penguasa tempat itu adalah seorang psikopat yang memiliki kekuatan di atas mutan lainnya. Dan ternyata, dia juga seringkali memaksa para pendatang di The Void untuk bekerja sebagai anak buahnya atau menjadi makanan Aliot yang merupakan monster penjaga alam tersebut. Jadi, mereka tidak bisa memilih selain dua opsi itu. Tidak berselang lama, mereka akhirnya sampai di markas penguasa The Void yang terbuat dari bangkai Ant-Man raksasa alias Giant Man. Ternyata, sosok Juggernaut juga ada di tempat tersebut. Yang seperti kita tahu, Juggernaut adalah mutan mencela-mencele karena pendiriannya yang tidak jelas. Kadang dia mau membantu para X-Men, tapi terkadang dia juga memusuhi X-Men. Lalu tak lama kemudian sang penguasa akhirnya muncul. Dan tidak disangka-sangka, ternyata penguasa The Void adalah kembaran dari Profesor X yang bernama Cassandra Nova. Bedanya, dia memiliki sifat yang jahat sejak dalam kandungan. Bahkan, dia hampir membunuh Profesor X di dalam rahim ibunya dengan cara melilit leher kembarannya dengan ari-ari. Jadi tidak heran kenapa dia dibuang ke The Void. Di sini, Deadpool pun tidak mau berurusan dengan Cassandra karena dia tahu wanita botak ini pasti sama kuatnya dengan sang profesor. Alhasil dia pun mengadukan Johnny yang selama perjalanan tadi menjelek-jelekan Cassandra. Mendengar itu, si botak pun murka dan langsung menghabisi manusia obor itu tanpa perlu menyentuhnya. I don't... Piece of shit, you just got him killed. Hey, we're all grieving. Tentu saja hal tersebut membuat Wolverine sangat benci dengan kelakuan Cassandra yang sama sekali berbeda dengan Profesor X. Akhirnya dia pun berusaha melawannya saat itu juga. Tapi sayang sekali Cassandra mampu mengalahkannya dengan satu gerakan tangan saja. Lalu setelah itu wanita botak ini menembus kepala Deadpool menggunakan tangannya untuk membaca semua yang ada di pikiran sang mutan kocak. Dan seketika semua masa lalu kelam Deadpool pun terlintas.
Dan sebagaimana kekuatan Profesor X, Cassandra mampu melakukan telekinesis dan mengobrak-abrik pikiran Deadpool. Di sini, dia mencoba memanipulasi perkataan Vanessa ketika memutuskan hubungannya. Namun, Deadpool langsung sadar kalau itu adalah perbuatan si botak. Deadpool dan Wolverine lalu kembali melawan Cassandra, tapi di waktu yang bersamaan sosok Elliot muncul dari belakang dan hendak memakan semua makhluk yang ada di depannya. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk kabur dari markas Cassandra. Singkat cerita, keduanya pun sampai di sebuah kedai terbengkalai untuk mengisi perut kosong mereka. Di sana, Deadpool bertanya kenapa Wolverine mau menggunakan kostum warna kuning. Padahal di universe-nya Wolverine tidak pernah mau menggunakannya. Namun manusia bercakar logam itu memilih untuk diam dan tidak mau menjawab ocehan Deadpool. Selesai makan, Deadpool kembali membacot dan menceritakan bagaimana Wolverine di universe-nya mati, yang intinya dia mati setelah menyelamatkan seorang bocil mutan bernama X-23. Selagi bercerita, dia tiba-tiba berhenti karena terkesima melihat seekor anjing lucu yang menggunakan kostum Deadpool. Ih, ada Dogpool bro. Lalu tidak berselang lama pemilik dari anjing itu muncul dan ternyata dia adalah varian Deadpool yang berambut gondrong. Tapi di dalam The Void dia dipanggil sebagai Nicepool karena berwajah tampan dan selalu sopan santun. Dia lantas memberitahu bahwa anjing miliknya itu biasa dipanggil Dogpool. Nicepool kemudian menyarankan Deadpool dan Wolverine untuk pergi ke area hutan agar tidak ditangkap lagi oleh anak buah Cassandra. Sementara itu, dia akan kembali ke wilayah Deadpool Core yang ternyata semua varian Deadpool telah dibuang ke dalam The Void karena terlalu brutal. Saat akan pergi, Deadpool protes sebab mobil yang akan dia gunakan untuk pergi ke hutan adalah Honda Odyssey. Dan sebagai mantan sales mobil, dia menganggap mobil tersebut sama sekali tidak ada bagusnya. Mendengar hal itu, Wolverine pun tampak kesal dan langsung menyuruhnya masuk mobil dan menutup mulutnya. Took mine off. Drop it. It's not that ugly. Stop talking about. Di tengah perjalanan, Deadpool kembali mengingatkan Wolverine bahwa misi ini sangat penting untuk menyelamatkan dunia. Namun, Wolverine tahu kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan demi kepentingan Deadpool. Lagi pula, TVA tidak mungkin mau memperbaiki reputasinya yang sudah buruk. Deadpool pun akhirnya jujur kalau dia tidak akan bisa memberikan balasan yang setimpal. Tapi dia memohon agar Wolverine tetap mau membantunya demi Vanessa dan sahabat-sahabatnya di bumi. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Wolverine justru semakin emosi karena mutan bopeng di depannya sangat-sangat egois. Dan pada akhirnya mereka pun cekcok tanpa henti hingga baku hantam pun jadi solusi. Di sini, Deadpool pun menyadari kalau ternyata Honda Odyssey adalah mobil yang super kuat sebab tidak rusak meski dijadikan tempat baku hantam. Lah, kok jadi promosi bang? Singkat cerita, mereka berdua yang sama-sama bisa regenerasi pun akhirnya capek sendiri dan ketiduran setelah bertarung cukup lama. Tanpa mereka sadari, ada seorang sosok misterius yang membawa mereka ke suatu tempat. Tidak lama kemudian mereka terbangun di sebuah goa yang penuh dengan makanan dan minuman. Lalu ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba muncul 3 orang hero yang tidak disangka-sangka. Mereka adalah Elektra, Blade, dan juga The Gambit. Seperti yang ada di komik, Elektra memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi yang menguasai senjata Twinside. Sementara itu, Blade adalah manusia setengah vampir yang memiliki kecepatan dan kelincahan serta kekuatan otot yang mendekati Kapten Amerika.
Sedangkan Gambit adalah mutan yang mampu memanipulasi energi kinetik seperti listrik dan juga mampu meledakkan sesuatu hanya dengan menyentuhnya. Contohnya, pakai kartu. Tak lama setelah itu, seorang gadis muda muncul dan mengaku sebagai orang yang membawa mereka berdua ke goa tersebut. Don't make me regret it. She's the one I told you about. Ternyata gadis manis ini adalah X-23, bocil mutan yang diselamatkan oleh almarhum Wolverine. Akan tetapi dia sudah mengganti namanya menjadi Laura agar lebih manusiawi. Di sini Laura dan ketiga hero tadi mengatakan kalau TVA membuang mereka sebab universe tempat mereka tinggal akan dihapuskan sama seperti bumi 10005. Oleh karena itu mereka sangat ingin keluar dari The Void dan menyelamatkan orang-orang tercinta. Sayangnya, mereka selalu gagal dan teman-teman mereka seperti Quicksilver, The Punisher, Magneto, dan Daredevil sudah tewas semua. Selain itu, mereka kini sedang menunggu Johnny yang masih belum pulang. Deadpool pun memberitahu mereka kalau Johnny mungkin sedang tersesat. Padahal manusia obor itu sudah tewas di tangan Cassandra. Hanya saja Deadpool tidak mau disalahkan atas kematiannya. Dia kemudian membujuk Elektra dan yang lain untuk membalas kematian Johnny. Tapi agar bisa keluar dari The Void, Deadpool memberitahu kalau mereka harus mencuri helm milik Juggernaut yang mampu meredam segala kemampuan telepati lalu dipasangkan ke kepala Cassandra. Dengan begitu, Deadpool dan Wolverine bisa kembali ke markas TVA dan menyelamatkan semua universe yang akan dihancurkan. Mendengar rencana itu, mereka semua pun setuju untuk bekerja sama. Legacy. Yes! Sort of thing. Who's ready? I was born ready. Yeah. Let's go. Let's go. Chicken and go. Yeah. We're doing this. You're all dead. Malamnya, Laura menghampiri Wolverine yang sedang termenung sendirian. Rupanya, dia sedang mengenang masa lalunya yang kelam di mana dia terlambat menyelamatkan teman-teman X-Men-nya. Lalu setelahnya, dia mengamuk dan membantai orang-orang jahat yang membunuh mereka. Namun sayangnya, dia tidak menyadari kalau ada orang-orang tak bersalah yang ikut tewas. Usai kejadian itu, dia dibenci oleh semua manusia yang ada di universe-nya dan tentu saja dia juga menyesali perbuatan tersebut. Oleh karenanya, dia merasa layak berada di The Void. Laura yang ikut prihatin pun meyakinkan bahwa Wolverine adalah seorang pahlawan. Jadi, dia harus ikut dalam misi penyerangan markas Cassandra. Setidaknya, dia bisa menebus dosa-dosanya dengan membantu orang lain. Have fun, not my fight. Hey, whoever you think I am, you got the wrong guy. Di waktu yang bersamaan, Paradox menghubungi Pyro dan menawarkannya sebuah kesempatan di mana dia akan diberi kekuasaan jika Pyro mau menghabisi Cassandra. Karena selama ini wanita botak itu telah mengganggu kerja Paradox di TVA. Dan tanpa pikir panjang, mutan api itu pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Singkat cerita, Deadpool dan kawan-kawan pun mendatangi markas Cassandra. Di sini, Wolverine juga akhirnya ikut berkat bujukan Laura. Di seberang sana, pasukan Cassandra dipimpin oleh Juggernaut yang siap menggeprek semua lawannya. Tapi Deadpool CS sama sekali tidak gentar dan tanpa membuang waktu lagi, pertempuran pun dimulai. Dalam pertarungan yang sengit ini, Laura mampu membuat Juggernaut kesulitan dengan cakar adamantium miliknya, dan ketika mutan bongsor itu lengah, dia pun langsung... Adios, pendejo. Ketika yang lain bertarung, Deadpool dan Wolverine masuk ke markas untuk mendatangi Cassandra. Tapi karena tidak suka dengan bacotannya, Cassandra pun langsung membuat Deadpool pingsan. Kemudian dia masuk ke alam bawah sadar Wolverine dan berusaha membujuknya untuk bergabung dengannya. Namun tanpa dia sadari, Laura berhasil melemparkan helm Juggernaut dan ditangkap dengan baik oleh Deadpool. Lalu...
or I'm gonna twist your fucking head off. Ketika sedang memaksa Cassandra untuk membuka portal, tiba-tiba Pyro muncul dan langsung menembaki wanita tersebut. Tapi karena tidak mau Cassandra mati, Wolverine pun menghajar Pyro hingga pingsan. Setelah itu dia memberitahu bahwa Profesor X adalah orang yang baik dan dia yakin kalau Cassandra bisa berubah menjadi baik juga. Mendengar perkataannya, entah kenapa wanita botak ini merasa terharu, padahal dia sangat membenci kembarannya. Dan pada akhirnya dia mau membantu Deadpool dan Wolverine dengan membuka portal menggunakan cincin milik varian Doctor Strange yang pernah dia bunuh. Akan tetapi keduanya harus masuk dalam hitungan detik sebelum Elliot datang dan memakan mereka. I'll be seeing you. That is hard. That small comparison. The chestnut lovely summer's day. And when the night is you. I'll see he gets half the command. Setelah mereka berhasil keluar dari The Void, Cassandra membangunkan Pyro dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memberitahu siapa orang yang telah menyuruhnya berkhianat. Dan dengan mulut embernya, Pyro pun langsung menyebutkan nama Paradox. Di sisi lain, Paradox terlihat sangat geram karena Deadpool dan Wolverine kembali ke bumi. Tapi saat TVA hendak mengirim mereka ke alam kehampaan lagi, Cassandra tiba-tiba muncul di hadapannya sembari membunuh Pyro. Wanita psikopat itu lalu membaca pikiran Paradox dan menemukan fakta tentang Time Reaper. Dan seketika dia pun tertarik untuk menghancurkan semua universe dan hanya menyisakan The Void saja. Dengan begitu, dia bisa menjadi penguasa tunggal. Agar rencananya berjalan lancar, dia pun langsung mengusir Deadpool dan Wolverine dengan kekuatannya. Time Ripper, naughty boy. Di waktu yang bersamaan, pemimpin TVA yang bernama Verity Willis, lah tak kira Bruce Willis alias Hunter B-15 baru saja mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Paradox telah melanggar kode etik. Ditambah lagi, Cassandra Nova juga memberontak dan ingin menghancurkan seluruh universe kecuali The Void. Sementara itu, saat Deadpool dan Wolverine hendak pergi menghentikan Cassandra, tiba-tiba Deadpool dan Nicepool keluar dari portal Doctor Strange yang masih terbuka. Tidak hanya mereka, Ladypool dan varian Deadpool lainnya ikut keluar dari The Void. Sayangnya, semua varian itu adalah mutan-mutan yang lebih brutal dan suka mencabik-cabik lawannya. Jadi singkatnya, kerjaan mereka selama ini hanyalah gelut sampai berdarah-darah. Dan kali ini, Deadpool dan Wolverine adalah sasaran mereka. Seketika Deadpool pun langsung menjadikan Nicepool sebagai tamengnya dan... Baby. Tapi tanpa dia sadari, ternyata Nicepool tidak punya healing factor. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Deadpool malah menggunakannya sebagai tameng lagi daripada mati sia-sia. Setidaknya Nicepool tewas sebagai seorang pahlawan, itu kata Deadpool. Sementara itu, para varian berhenti menyerang ketika melihat Deadpool karena itu adalah hewan kesayangan mereka. Karena waktu terus berjalan, Deadpool dan Wolverine pun terpaksa harus melawan semua varian tersebut. Sebab kemungkinan besar mereka juga tidak memiliki healing factor seperti Nicepool. Sebelum beraksi, Wolverine memasang topengnya dan mengatakan kalau alasan dia memakai kostum itu adalah untuk mengenang semua anggota X-Men yang tewas di universe-nya. Dan tanpa banyak bacot lagi, pertempuran hebat pun terjadi.
Sayangnya, semua varian ternyata bisa melakukan regenerasi sel sehingga mereka pun bangkit lagi untuk menghabisi Deadpool dan Wolverine. Namun sebelum hal itu terjadi, ada seorang Deadpool buncit yang datang dengan kostum kekecilan. Dia lantas mencoba untuk membela Deadpool agar tidak diserang lagi, dan ternyata orang di balik kostum itu adalah Peter. Sontak semua varian pun merasa senang karena mereka telah merindukan varian Peter masing-masing. Sebab semua Deadpool bersahabat dengannya. Alhasil mereka pun bersorak merayakan kehadiran pria buncit tersebut. Yeay! Hal ini pun dimanfaatkan mereka berdua untuk masuk ke markas TVA dan menemui Paradox. Kemudian mereka mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu cara menghentikan Time Reaper yang telah diaktifkan oleh Cassandra. Setelah tahu caranya, dua mutan ini justru saling berebut untuk menghentikan Time Reaper. Karena siapapun yang berusaha menghentikannya, maka orang itu pasti akan mati. Di satu sisi, Deadpool merasa berhak karena dari awal dia adalah orang yang membujuk Wolverine untuk ikut menyelamatkan universe-nya. Jadi, dia ingin menebus semua keegoisannya dengan cara berkorban. Akan tetapi, Wolverine juga memiliki alasan di mana dia sudah tidak berguna lagi di universe-nya. Oleh karena itu, dia ingin menebus semua dosa lalu pergi untuk selamanya. Awalnya, Deadpool ingin membiarkannya berkorban. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran dan masuk ke ruangan Time Reaper saat itu juga. Melihat Deadpool yang hampir tewas saat menahan mesinnya, Wolverine pun akhirnya mendobrak pintu ruangan dan ikut membantunya. Di sini, mereka berdua mengenang orang-orang tercinta untuk terakhir kalinya. Karena setelah ini, mereka mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Jadi, dia berharap agar pengorbanan ini akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Berkat mereka, Time Reaper berhasil dihentikan dan Cassandra gagal menghancurkan dunia. Tidak lama kemudian, Hunter dan agent TVA lain datang untuk menangkap Paradox yang melanggar aturan. Namun, dia malah playing victim dan mengaku sebagai orang yang telah membantu Deadpool dan Wolverine. Tapi di waktu yang sama, dua mutan itu kembali muncul layaknya bangkit dari kematian. Ternyata, mereka masih hidup tanpa ada segores luka sekalipun. Dan tentu saja mereka langsung melaporkan semua kelakuan Paradox kepada Hunter. Dengan semua bukti yang ada, si Jamet pun akan segera dihukum oleh TVA. Di akhir film, Deadpool mengajak Wolverine untuk main ke rumahnya. Selain itu, dia juga mengundang Vanessa dan sahabatnya yang lain. Di sini, dia terlihat sangat senang karena orang-orang tercintanya berhasil selamat dari kiamat. Dan apapun yang terjadi setelah ini, dia akan terus berjuang demi orang-orang tercinta. Around this table if you want proof. They save us right back. Makan tomat sambil mengokop itik. Cakep. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Untuk kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan Deadpool, kabarnya mutan kocak ini akan kembali di film Avengers berikutnya. Jadi tetap stay tune di Nobar ya. Dari ketiga film Deadpool, kita bisa belajar bahwa orang yang selalu bercanda dan tertawa bukan berarti bahagia. Contohnya Deadpool. Di balik tingkah laku absurdnya, dia sebenarnya merasakan sakit yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sulit untuk mati sehingga dia akan menjalani kehidupan tanpa akhir yang jelas. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang udah berjuang keras tapi cuman disia-siakan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, udah subscribe belum channel Nobar? Hah? Apa itu, Mang?
Kok namanya cuma diulang-ulang sih? Itu channel backup nobar, Mas, buat jaga-jaga kalau kita dapat teguran dari Allah lagi, Mas. Oke, Mang, nanti tak subscribe. Tapi di sana upload video nggak? Kalau nggak ya percuma. Aku males, mending jaga fotokopi lah. Ada kok, Mas. Pokoknya subscribe aja and stay tune di channel Nobar-Nobar. Untuk warga Nobar semua, ayo langsung cek channel kedua Nobar saat ini juga. Link ada di deskripsi dan postingan komunitas.